Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Balik mana yang aku Ican ketiak jingga seperti biasa. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film science fantasy romance berjudul Upside Down tahun 2012. Kalian pasti ngiranya ini film misteri atau action gitu ya kan? Tidak, ini film lebih cenderung ke romance tapi tetap sedap banget lur. Upside Down bercerita tentang dua orang manusia yang saling jatuh cinta. Masalahnya mereka hidup di dunia yang berbeda dengan gravitasi yang juga berbeda, dan ada hukum yang menghalangi mereka dengan sangat ketatnya. Seperti apa keseruannya? Langsung kita gaskan pantun dong seperti biasa. Bule tu mini tatuan saawa, monggo segejaken. Wah. Di sebuah galaksi nun jauh di sana, karena suatu kekacauan, lahirlah sepasang planet kembar yang disebut dunia atas dan dunia bawah. Mereka mengelilingi satu matahari secara bersamaan dan juga berada dalam satu atmosfer yang sama. Tapi uniknya kedua planet itu memiliki gravitasi yang berbeda. Meskipun masing-masing penduduk bisa berpindah planet, mereka dibatasi oleh 3 hukum dasar gravitasi ganda yang hanya berlaku di kedua planet tersebut. Pertama, setiap materi hanya akan mengikuti gravitasi dari planet asalnya, walaupun telah berpindah planet. Kedua, benda yang berasal dari planet yang berbeda dapat saling mengimbangi satu sama lain dengan benda di planet aslinya. Ya, tarik-menarik gitu lur. Tapi aturan yang ketiga, benda-benda yang berdekatan atau bersinggungan dengan benda dari planet lain akan terbakar setelah beberapa jam. Hukum-hukum inilah yang membuat benda-benda dari planet berbeda tidak bisa berdekatan dengan mudah karena sangat berbahaya. Ditambah lagi kondisi dunia atas yang sangat makmur dan hedon sungguh berbeda dengan dunia bawah yang sangat miskin dan gelap, sehingga menyebabkan beragam konflik yang berkepanjangan, termasuk pelarangan kontak antar kedua dunia jika tidak diperlukan. Dan inilah Upside Down. Two twin planets whirling together around when any contact between worlds was extreme on the fall up and to rise. Satu-satunya kontak resmi antar dunia hanya melalui perusahaan bernama Transworld yang dimiliki oleh dunia atas dan disambungkan ke dunia bawah. Mereka mengambil berbagai sumber daya alam dari dunia bawah, terus diolah, habis itu dijual kembali dengan sangat mahal ke dunia bawah. Kurang ajar memang. Jelas dunia bawah semakin miskin karena tidak mampu membelinya. Di dunia bawah, seorang bocil bernama Adam tinggal di sebuah panti asuhan. Karena kedua orang tuanya telah meninggal terkena bencana ledakan dari kilang minyak milik Transworld. Sekarang satu-satunya keluarga Adam hanyalah Tante Becky, dan dia mengunjunginya setiap weekend tiba. Tante Becky memiliki resep pancake terbang yang terbuat dari serbuk lebah pink, yaitu sebuah bahan rahasia yang telah diwariskan turun-temurun di keluarga Adam. Becky juga memiliki sebuah buku pengetahuan kuno yang akan diturunkan ke Adam ketika nanti dia sudah besar. One day when you grow up, it'll be yours. Now catch Of the pink. all in this book. Tante Becky sering meminta Adam untuk mengumpulkan serbuk merah muda yang hanya ada di pegunungan Sage. Serbuk tersebut didapatkan dari lebah pink yang menyerap sari bunga dari kedua dunia. Sampai suatu hari, Adam mendaki gunung itu lebih tinggi dari biasanya, dan dia melihat air hujan yang tidak hanya turun ke bawah tapi juga naik ke atas. Atau dengan kata lain, disitulah batas antara dunia atas dan dunia bawah. Lalu Adam pun menerbangkan pesawat mainannya ke dunia atas dan ditemukan oleh seorang bocil cewek bernama Eden. Mereka pun berkenalan, selalu mengapel di sana sampai remaja, dan akhirnya Eden masuk ke dunia bawah. Hi. Naasnya pertemuan mereka diketahui oleh polisi dunia bawah, dan Adam langsung gercep mengembalikan Eden. Tapi lengan Adam tertembak sniper dan Eden jatuh ke atas. Polisi juga membakar rumah Becky dan menangkap mereka berdua.
10 tahun telah berlalu dan Adam tumbuh menjadi seorang ilmuwan. Untungnya buku warisan keluarganya berhasil diselamatkan dan Adam terus meneliti serbuk lebah pink tersebut menjadi sebuah krim kecantikan yang bisa membuat awet muda secara instan dengan dibantu kedua temannya yaitu Albert dan Pablo. Tapi eksperimen krim tersebut masih belum berhasil. Sampai akhirnya Adam melihat Eden di TV yang ternyata masih hidup dan sekarang bekerja di Transworld. Melihat itu Adam pun berniat melamar kerja di Transworld agar dapat bertemu dengan Eden. She's alive. I can't believe it. Setelah menyelesaikan racikan krim kecantikan, Adam pun pergi ke Transworld dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana karena menjual ide eksperimen buatannya tanpa memberitahu bahan utama krim tersebut. Adam ditempatkan di lantai 0 atau lantai yang berbatasan antara dunia atas dan dunia bawah. Jadi lantainya dari minus 0 terus baru plus gitu lur. Layaknya anak baru, anak masih hijau ya kan, Adam kena bully dari karyawan lainnya. Untungnya ada karyawan dunia atas bernama Bob yang masih baik dengannya dan menjadi teman Adam. Hey, you're back. Do that to all the newbies. Setelah itu Adam dipanggil oleh manajernya dan diminta menandatangani kontrak dengan segala peraturan yang sangat ketat. Adam tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak yang tidak perlu ke dunia atas dan tidak boleh membawa materi apapun dari dunia atas jika tidak diizinkan atau untuk keperluan eksperimennya. Jika melanggar, maka dia akan langsung dipecat dan juga dipenjara. They find any inverse matter on you, jailed on the spot. Sepulang kerja, Adam kembali ke lab dan Albert sangat kecewa dengannya karena sudah menjual ide krim tersebut ke Transworld, perusahaan yang sudah semena-mena dengan dunia bawah. Adam menjelaskan tujuannya melakukan itu demi kehidupannya yang lebih baik dan untuk menemui pujaan hatinya selama ini. Albert pun akhirnya mengerti, dia mau membantu Adam dan mereka pun berbaikan. I don't know, just give my life some kind of hope. All right. Sementara itu di dunia atas, Eden sedang berkumpul dengan komunitas curhatnya dan menceritakan jika dulu saat remaja pernah terjatuh. Kecelakaan itu lur membuat dia amnesia sebagian dan semua ingatannya sebelum insiden tersebut menghilang begitu saja. Jadi Eden gak ingat kalau dulu pernah jatuh cinta sama Adam ya kan. Selama ini Eden hanya merasakan ada sesuatu yang hilang. Mostly, it just feels like something's missing. Everything before that is gone. Di kantor, Bob mengajak Adam ngobrol sambil nyebat kretek lintingan. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Bob meminta bantuan Adam untuk membawakannya perangko dari dunia bawah. Karena ternyata Bob adalah seorang pengoleksi perangko. Hah, gampang, kata Adam. Adam pun juga minta bantuan Bob untuk menghubungkannya dengan salah satu karyawan dunia atas bernama Eden. Sejak saat itulah mereka saling bertukar barang dari masing-masing dunia. Adam yang mendapatkan besi dari dunia atas untuk menyempurnakan eksperimennya, nekat menyelundupkan sebagian besi dan disimpan ke saluran ventilasi. Jadi di atas ventilasi tersebut masuknya dunia atas lur, aman gak bakal kebakar ya kan. Kira-kira dipakai buat apa? Sabar, nanti tak kasih tahu. It's amazing. I met the man with no hair. You want a jacket? Yeah, like a, I don't know, suit jacket. Adam akhirnya menyelesaikan krimnya dan mempresentasikannya ke para pejabat Transworld menggunakan anjing. Meskipun keberhasilan krim tersebut hanya bisa bertahan beberapa menit, tapi dengan berengkesnya ilmuwan dunia atas meminta Adam menguji cobakannya ke manusia, lebih tepatnya ke salah satu wanita dari dunia bawah. I need quick results. I'm counting on you. Human subjects. Obviously, we'll start with the sample. Ternyata besi-besi yang Adam selundupkan akan ditempelkan ke badannya agar dia bisa melayang masuk ke dunia atas demi menemui Eden. Ingat 3 hukum gravitasi ganda, Adam hanya punya beberapa jam sebelum besi-besi itu memanas dan terbakar. Pablo pun sangat khawatir jika Adam akan berakhir seperti kakaknya yang hilang di dunia atas. Lagi pula Eden juga belum tentu masih ingat dengannya, kata Pablo. Tapi Adam tidak menggubris perkataan Pablo dan tetap pergi menemui Eden. Besi-besi mulai ditempel di sekujur tubuhnya dan dia siap pergi ke dunia atas. Lagi enak-enak ngerapiin rambut sebelum ketemu Eden, tiba-tiba terdengar suara orang dari luar. Mulai panik, cermin jatuh, untung aja masih bisa kabur.
Sesuai informasi yang didapat dari Bob, Adam pergi ke lantai plus 7 dan akhirnya bertemu dengan Eden setelah 10 tahun lamanya. Biar identitasnya nggak ketahuan sama orang-orang kantor dunia atas, Adam mengatasnamakan dirinya adalah Bob. Lah tapi kok Eden beneran nganggep dia namanya Bob ya kan? Sampai akhirnya Adam tahu jika Eden mengalami amnesia dan tidak ingat sama sekali kepadanya. Di bawah namanya Bob, Adam menceritakan jika dia bekerja bersama seorang anak muda bernama Adam dan juga menceritakan sedikit masa lalunya, berharap Eden bisa ingat ya kan lur. Tapi Eden responnya cuma, "Oh, temanmu namanya Adam Bob." "Oh iya, iya." Gitu doang lur. Lalu tak lama kemudian besi di badan Adam mulai memanas dan dia buru-buru pamit. Adam pun pergi ke toilet untuk mendinginkan besi dengan air, sekalian pipis ya kan. Loh, tolol. Jelas pipisnya ngalir ke atas dan memicu alarm. Security pun langsung mengejarnya, tapi Adam masih bisa kabur. Keesokan harinya kantor akan memberikan bonus ke beberapa karyawan dan juga mengumumkan beberapa karyawan yang akan dipecat, termasuk Bob yang sudah mengabdi 31 tahun lamanya karena dia sudah terlalu tua. Sebelum pergi, Bob memberikan Adam beberapa barang miliknya, termasuk ID card, uang, dan alamat rumahnya. I'm really sorry. Don't worry about me, my friend. I got it. Some things in here may come in handy. Carry yourself, right? Tepat sebelum Adam pulang, telepon Bob berbunyi dan Adam pun langsung menjawabnya, yang ternyata itu adalah Eden. Adam pun meminta maaf karena kemarin gak menemuinya lagi, ya alasan macem-macem lah. Karena Eden juga tertarik dengan sosok Bob, aka Adam. Dia mengajak makan siang bareng di Cafe Dos Mundos esok hari supaya bisa ngobrol lebih lama. Langsung digas meskipun Adam gak tahu kafenya itu di mana coba ya kan. How about cat? Of course. Dengan cara yang sama, Adam kembali masuk ke dunia atas dan bisa keluar dari gedung menggunakan ID card milik Bob. Betapa terpukaunya Adam melihat kota yang begitu canggih dan indah. Lalu Adam pun akhirnya sampai di kafe berbekal map dari Bob. Udah ngobrolnya awkward, Adam yang sudah gak sabar langsung memegang tangan Eden dan bertanya apakah Eden benar-benar tidak ingat dengannya. Jelas langsung ilfil dan Eden pergi dari sana. Adam pun meminta maaf dan beralasan mereka pernah bertemu sebelumnya di lift kantor dan lain-lain. Setelah dirayu-rayu, Eden pun akhirnya mau melanjutkan makan siang dengannya. Mereka pun asik ngobrol dan tertawa bersama-sama. Lalu Eden juga menunjukkan proyek pribadinya, yaitu sebuah replika pegunungan Sage, tempat mereka dulu sering bertemu. Karena memang Eden besar di daerah sana. Tiba-tiba besi di seluruh tubuh Adam mulai memanas dan membakar sepatunya perlahan-lahan. Mereka pun akhirnya berpisah dan akan bertemu lagi hari Jumat. Seret, Eden sudah kelihatan pergi, langsung gercep Adam nyemplung ke sungai, berenang agak ke tengah dan mencopot semua besinya. Sungguh sebuah perjuangan. Friday, maybe? Thanks for lunch. Hey, take Alhamdulillahnya Adam masih selamat dan menyimpan besi-besinya di dalam tungku. Meskipun hampir koit, tapi malam itu Adam bisa tidur lebih nyenyak karena berhasil bertemu pujaan hatinya. Di lain sisi, sedikit demi sedikit Eden mulai teringat kenangan di pegunungan Sage dan mendengar suara Adam. Tibalah saatnya Adam menunjukkan krim ramuannya di depan seluruh pejabat dan juga investor transfer. Dengan 5 krim yang memiliki tingkat kekuatan berbeda, Adam mengoleskannya di bagian yang keriput sampai yang paling keriput. Uji coba ini sukses membuat seorang wanita menjadi awet muda secara instan dan Adam mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Eden datang dan ikut menonton, mampus nggak? Karena sadar dia adalah Bob, Eden pun mengajukan pertanyaan yang memancing Adam agar memberitahukan nama aslinya. I have a question. Mr. Borshowitz, right? Sorry, you must have me confused with... My name is Adam. Untuk menjaga identitasnya, Adam nggak mungkin dong bohong di depan orang-orang transfer, nggak mungkin dong ya kan. Eden yang bingung dan kecewa pun pergi dari sana. Lalu Adam cepat-cepat menyusulnya ke dunia atas untuk memberikan penjelasan. Lah kok ternyata ID card-nya Bob sudah diblokir. Wah nggak peduli, Adam langsung kabur demi mengejar Eden pujaan hatinya. Untungnya Adam luput dari kejaran polisi, lalu dia bermalam di jalanan dengan melepas besi-besi yang ditempel di tembok atas.
Di saat yang sama, malam itu Eden mulai mengingat siapa Adam sebenarnya dan bagaimana mereka bertemu di pegunungan Sage. What's your name? I'm Adam. Keesokan paginya Adam datang ke rumah Bob untuk meminta bantuannya memodifikasi rompi agar lebih tahan panas. Lalu Adam juga menunjukkan racikan serbuk pink versi baru, yaitu cairan anti gravitasi yang bisa digunakan di kedua dunia. Bob pun sangat terkejut melihat itu dan dia khawatir Transworld akan mengambil formulanya. Tapi ingat, selama ini Transworld belum tahu bahan utama eksperimen Adam, yaitu serbuk lebah pink. No, I gave him everything but the main ingredient. We're missing an ingredient, a pink powder. Tak lama setelah itu, Adam dan Eden bertemu kembali di kafe yang sama. Tapi kali ini Eden mulai mengingat siapa Adam sebenarnya. Lagi enak-enak beradu bibir, tiba-tiba polisi datang dan Adam pun langsung kabur dari sana kembali ke dunia bawah. Sekarang Adam menjadi buronan kepolisian karena nggak mungkin Adam datang ke Transworld lagi. Mereka berdua pun kembali bertemu di pegunungan Sage dan berciuman di tengah indahnya bulan. Baru aja ketemu, tiba-tiba banyak polisi datang dan akan menangkap mereka. Karena sudah terpojok, Adam pun meminta Eden untuk melepaskan besi-besi di badannya dan mereka kabur dengan cara terbang dari sana. Mereka sampai di sebuah bangkai balon udara Zeppelin yang memiliki banyak batu gantung. Mereka terus berusaha menghindar dari tembakan polisi dengan melompat-lompat melewati batu tersebut. Tapi sayangnya polisi berhasil menembak tali dari batu yang mereka injak. Dan akhirnya Eden akhirnya ditangkap oleh polisi, sedangkan Adam masih selamat dong. Gara-gara jatuh di rimbunnya daun pepohonan. Udah lolos terus dari polisi, jatuh dari ketinggian segitu juga masih hidup pula. Pasti dia seorang anak yang soleh. Ketika Adam OTW pulang, dia ditangkap oleh orang-orang suruhan Transworld. Mereka memaksa Adam untuk memberikan formula krim awet muda dan dilarang menghubungi Eden lagi atau dia akan dipenjara. Lalu Adam dikeluarkan dari mobil dengan sangat kasarnya dan dia kembali pulang. Di titik inilah Adam mulai putus asa dan menyerah untuk merubah dunia. Dia merasa Transworld yang berkuasa tidak akan bisa dikalahkan. Mereka sudah mengambil orang tuanya, Tante Becky, dan sekarang pujaan hatinya Eden. Sekarang Adam memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Sementara itu, di rumahnya Bob berhasil membuat cairan yang lebih stabil, bahkan bisa mengangkat ikan. Lalu tak lama kemudian Eden pun mendatangi rumah Bob untuk meminta bantuannya. Eden, more. I need your help. Beberapa hari kemudian, Adam sangat terkejut melihat Bob yang datang ke dunia bawah dan menemuinya di lab tanpa pemberat dari dunia bawah sama sekali. Itu semua berkat ramuan serbuk lebah pink milik Adam yang sudah dia kembangkan. Kedatangan Bob ke sana untuk menyampaikan pesan dari Eden yang mengajak Adam kencan di Cafe Dos Mundos. Bob juga menyampaikan kabar baik lainnya bahwa dia sudah mematenkan krim kecantikan dengan nama Albert & Co. sebelum Transworld mematenkannya dengan bermodalkan uang hasil jual perangko-perangko langkanya. Nah, ini pentingnya punya teman kayak begini lur, ya. Under the name Albert & Co. before Transworld. Kali ini mereka bertemu di Cafe Dos Mundos cabang dunia bawah. Tentu saja Eden bisa ke sana berkat serbuk lebah pink, ya kan? Mereka pun sangat bahagia bisa bertemu tanpa ada gangguan. Lalu Eden memberitahu jika dia telah mengandung anak kembar dari Adam. Bentar, ini kapan asal-usulnya? Asal-ulinya. I'm pregnant. Brad, I love you. Di akhir film Adam mengatakan hubungan mereka berdua menjadi bukti bahwa kedua dunia dapat hidup dengan damai. Dan singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, berkat ramuan dari Adam, konflik antara dunia atas dan dunia bawah dapat diakhiri. Lalu mereka hidup setara dan berdampingan. Love would forever alter the course of Abuyar, cinta memang harus diperjuangkan. Meskipun amnesia sampai umur 60, perjuangkan lur. Perjuangkan.
Visual yang sangat-sangat memanjakan mata, premisnya juga lumayan menarik ya lur ya. Tapi pasti Anda bertanya-tanya masalah hukum gravitasinya. Soalnya banyak benda yang bersinggungan selain besi tapi nggak kebakar. Nah kan, ya namanya film ya, kalau semuanya masuk akal, itu namanya kehidupan nyata lur. Kalian lebih suka di atas atau di bawah lur? Hidupnya maksudnya lur, apalagi hidupnya lah. Ya wes gitu dulu, aku Wijang undur diri, matur nuwun dan seno untuk putus asa dan menyerah. Baca yes untuk Lisa Grab di bawah. Assalamualaikum lur.